Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nabila Pirlia, NIM 1906311000051 dari kelas 5B, Prodi Pendidikan Informatika, Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi berbasis web yang mengimplementasikan CRUD, yaitu Create, Read, Update, dan Delete, untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemrograman berbasis web. Pada aplikasi berbasis web ini telah memenuhi beberapa spesifikasi yang ditentukan, di antaranya yang pertama, dikembangkan di web server lokal, yaitu localhost pada SEM, menggunakan DBMS, yaitu MariaDB, dengan DBMS kliennya, yaitu PHP MyAdmin dan MySQL, dan juga dapat melakukan CRUD, yaitu Create, Read, Update, dan Delete. Setelah itu, dalam aplikasi berbasis web ini, saya menggunakan bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman PHP, HTML, dan CSS. Selanjutnya, untuk DBMS yang saya gunakan yaitu MariaDB, sedangkan tools pemrograman yang saya gunakan yaitu Visual Studio Code, kemudian DBMS klien yang saya gunakan yaitu PHP MyAdmin dan MySQL. Nah, langsung saja untuk yang pertama, di sini saya telah membuat sebuah database baru yang bernama, di sini saya menggunakan database dengan nama DB EvaStore. Nah, dalam database DB EvaStore di sini terdapat beberapa tabel, di antaranya yaitu tabel admin, tabel kategori, dan tabel produk. Untuk tabel admin sendiri di sini terdapat beberapa atribut, yaitu admin ID, admin name, username, dan password, admin telepon, admin email, dan admin address. Kemudian untuk tabel kategori di sini terdiri dari beberapa atribut, di antaranya yaitu kategori ID dan kategori name. Dan untuk tabel produk terdiri dari beberapa atribut, di antaranya produk ID, kategori ID, produk name, produk price, produk description, produk image, produk status, dan data crate. Setelah saya membuat sebuah database ini, yaitu DB EvaStore, saya melakukan pembuatan file. Di antaranya di sini terdapat folder yang saya simpan pada local disk D, kemudian pada SEM, HTD Docs, kemudian saya simpan dengan nama UAS, yang di dalamnya terdapat folder CSS, folder database, yaitu yang database sebelumnya dibuat, folder image. Folder image digunakan untuk menampilkan ikon yang nantinya ditampilkan pada web saya. Kemudian terdapat folder produk yang berisi mengenai gambar-gambar yang berada pada produk yang ditawarkan. Nah, seperti ini gambar pada produk. Nah, kemudian di sini terdapat beberapa file PHP, diantaranya yaitu terdapat file dashboard, data kategori, data produk, DB, kemudian detail produk, edit kategori, edit produk, indeks, keluar, produk, profil, proses hapus, tambah kategori, dan tambah produk. Untuk yang pertama, di sini pada file db.php, file db di sini saya gunakan untuk mengkoneksikan antara file PHP dengan MySQL, yaitu PHP MyAdmin, yang di dalamnya terdapat beberapa variabel yang koneksikan antara PHP dengan database yang ada pada PHP MyAdmin, yaitu DB EvaStore. Yang mana apabila kita berhasil mengkoneksikan antara PHP dengan MySQL, maka kita akan dihubungkan pada MySQL Connect, yaitu dengan memanggil variabel hostname, username, password, dan DB name. Apabila gagal, maka menampilkan gagal terhubung ke database. Nah, setelah terdapat file db.php, maka terdapat file index.php. Untuk file index.php di sini digunakan untuk menampilkan beberapa tampilan, yaitu yang paling penting di sini yaitu menampilkan fungsi login. Fungsi login di sini nantinya akan berfungsi untuk menghubungkan kita ke dalam web yang telah kita buat. Sehingga apabila kita berhasil melakukan login, maka kita akan ditujukan ke halaman dashboard, sedangkan kita tidak berhasil login, maka akan menampilkan tampilan username atau password Anda salah. Nah, kemudian terdapat file dashboard.php yang digunakan untuk menampilkan halaman awal pada web kita, yang di dalamnya terdapat kolom pencarian, kemudian terdapat beberapa list kategori, dan juga terdapat tampilan produk terbaru. Selain itu, dalam dashboard di sini juga terdapat footer yang menampilkan alamat, email, dan nomor HP, dan juga copyright. Kemudian terdapat
file profil yang digunakan untuk menampilkan profil admin. Kemudian terdapat file data kategori yang digunakan untuk menampilkan kategori produk yang ditawarkan, yang nantinya di sini kita bisa melakukan fungsi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Selanjutnya, file data produk yang digunakan untuk menampilkan data-data produk apa saja yang ditawarkan, yang nantinya kita juga bisa melakukan fungsi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Kemudian terdapat file detail produk yang digunakan untuk menampilkan detail dari produk yang kita pilih. Misalnya nanti kita akan memilih produk tas, maka akan ditampilkan detail dari tas tersebut. Lalu ada file edit kategori. Nah, edit kategori di sini digunakan untuk mengedit dari data-data yang berada pada data kategori. Kemudian untuk edit produk digunakan untuk mengedit produk-produk yang ditawarkan. Kemudian untuk produk sendiri, file produk digunakan untuk menampilkan produk apa saja yang ditawarkan. Kemudian terdapat file proses hapus yang digunakan untuk melakukan penghapusan pada data-data yang ada pada halaman web tersebut, yang nantinya juga dihubungkan pada database, yang merupakan salah satu fungsi dari CRUD, yaitu delete. Kemudian terdapat file tambah kategori yang artinya di sini digunakan untuk menambah data dari kategori. Misalnya di sini terdapat kategori tas, nantinya kita bisa menambahkan kategori lainnya seperti kategori aksesoris ataupun kategori lainnya. Nah, di sini juga terdapat file tambah produk yang digunakan untuk menambahkan data produk. Misalnya di sini kita ingin menambahkan data produk pada tas, maka kita bisa menambahkannya melalui proses tambah produk. Dan yang terakhir terdapat file keluar yang digunakan untuk melakukan logout dari web tersebut. Nah, langsung saja kita melakukan proses running pada web browser dengan cara sebelumnya aktifkan dulu SAM-nya, kemudian kita aktifkan database-nya juga, kemudian kita masuk pada browser. Di sini kita pilih new tab. Pada pencarian kita tuliskan localhost, nama folder kita menyimpannya, yaitu di sini saya menuliskan UAS, kemudian kita enter. Di sini kita akan ditampilkan tampilan login, yang di sini kita harus memasukkan username dan password. Di sini saya masukkan username-nya, kemudian password-nya, kemudian kita lakukan login. Nah, apabila kita tidak berhasil login, maka akan menampilkan username atau password Anda salah. Nah, di sini kita akan melakukan proses login lagi. Terdapat terhubung ke halaman selanjutnya. Di sini saya masukkan username-nya Nabila, kemudian kita masukkan password-nya, kemudian kita lakukan proses login. Maka akan muncul tampilan dari dashboard kita sendiri. Pada tampilan dashboard di sini terdapat beberapa menu, yaitu diantaranya dashboard, profil, data kategori, data produk, dan logout. Kemudian di sini juga terdapat form pencarian produk. Nah, di sini juga ditampilkan kategori yang terdiri dari tas, hijab, topi, sandal, sepatu, pakaian wanita, dan pakaian pria. Kemudian juga ditampilkan produk terbaru yang telah diupdate, dan di dalamnya terdapat nama produk dan harganya. Kemudian di sini untuk yang terakhir di sini adalah footer dari halaman web kita. Untuk yang pertama, di sini saya akan mencoba menggunakan fungsi dari pencarian produk. Misalnya di sini kita ingin mencari produk gamis. Kemudian kita klik button cari produk, maka akan ditampilkan produk, yaitu produk gamis. Nah, di sini selanjutnya juga terdapat fungsi tampilan kategori yang di dalamnya ada tas, hijab, topi, sandal, sepatu, pakaian wanita, dan pakaian pria. Apabila kita klik tas, maka akan ditampilkan produk dari tas. Begitu juga apabila kita klik hijab, akan menampilkan produk dari hijab. Dan hal ini juga berlaku pada tampilan kategori lainnya. Jika topi akan menampilkan produk topi, sandal menampilkan produk sandal, sepatu juga menampilkan produk sepatu, pakaian wanita juga akan menampilkan produk pakaian wanita, sedangkan pakaian pria juga akan menampilkan produk pakaian pria. Sedangkan untuk produk terbaru, di sini kita juga bisa melakukan ceknya dengan cara misalnya di sini kita akan mengecek dari tas 5 yang harganya 200.000. Apabila kita klik, maka akan muncul detail produk yang di dalamnya terdapat deskripsi, yaitu tersedia warna putih, ungu, pink, biru, hitam, coklat, dan
banyak lagi. Nah, selanjutnya di sini terdapat tampilan hubungi via WhatsApp, yang artinya apabila kita ingin menanyakan info lebih lanjut atau ingin melakukan pemesanan, kita cukup klik ikon WhatsApp, sehingga akan muncul tampilan seperti ini yang menandakan kita akan terhubung dengan kontak WhatsApp pemilik admin atau pemilik toko. Nah, di dalam tampilan ini juga terdapat menu produk. Nah, apabila kita klik produk, di sini maka akan menampilkan beberapa produk yang ditawarkan seperti tas, hijab, topi, sandal, sepatu, dan sebagainya. Kemudian di sini kita akan mencoba beberapa menu yang terdapat pada web ini. Seperti pada menu profil. Nah, di sini akan muncul tampilan profil yang ada pada web ini. Dalam tampilan profil ini, kita bisa mengubah data profil maupun ubah password. Misalnya, di sini pada nama terdapat nama Eva Nabila Aprilia, saya ganti menjadi Eva Nabila. Nah, kemudian kita klik ubah profil. Maka akan muncul tampilan localhost, yaitu ubah data berhasil. Kemudian kita klik OK. Nah, otomatis akan berubah. Apabila kita ingin mengubah password, misalnya untuk password baru, di sini saya akan menuliskan. Kemudian kita konfirmasi password baru yang kita lakukan, kemudian kita klik ubah password. Nah, maka akan muncul tampilan yaitu ubah data berhasil. Selanjutnya, untuk data kategori, kita juga bisa melakukan fungsi CRUD. Misalnya di sini kita akan melakukan tambah data. Kita misalkan di sini kita menambah data aksesoris. Setelah kita tambahkan, maka kita klik submit. Nah, di sini akan ditampilkan yaitu tambah data berhasil. Kemudian kita klik OK, maka akan muncul pada nomor 1 di sini yaitu kategori aksesoris. Nah, misalnya kita lakukan fungsi yang selanjutnya yaitu edit. Kita lakukan edit, di sini kita beri nama aksesoris wanita. Kemudian kita submit. Kemudian terdapat tampilan edit data berhasil. Kita klik OK. Begitu juga untuk aksi yang kedua yaitu hapus. Misalnya kita ingin menghapus aksesoris wanita, kita hapus, maka akan muncul tampilan yakin ingin hapus, kemudian kita klik OK. Secara otomatis, data kategori aksesoris wanita tersebut akan terhapus. Nah, dalam tabel ini, aksesoris wanita terhapus, begitu juga pada database kategori juga akan terhapus juga. Kemudian pada menu data produk juga sama, terdapat fungsi tambah data. Misalnya kita coba, di sini kita pilih kita ingin menambahkan apa. Misalnya di sini kita ingin menambahkan sepatu. Nama produknya yaitu sneakers. Kemudian harganya misalnya 200.000. Kemudian kita pilih foto atau gambarnya, yaitu kita pilih sneakers, misalnya yang ini, kita open. Nah, setelah itu, untuk tampilan ini kita tuliskan deskripsi dari produk kita. Misalnya tersedia dalam berbagai ukuran dengan warna hitam dan putih. Kemudian, di sini saya tuliskan terlebih dahulu fungsinya yaitu dalam bentuk paragraf. Setelah ini kemudian kita pilih statusnya yaitu kita pilih aktif dan kita lakukan submit. Maka akan muncul tampilan tambah data berhasil, kita klik OK. Maka pada data produk yaitu nomor 1 kategori sepatu, di sini akan muncul tambahan data baru dengan nama produk sneakers, harganya 200.000, gambarnya seperti ini seperti sebelumnya, statusnya aktif, dan aksinya kita bisa melakukan edit dan hapus. Misalnya kita ingin mengedit data tersebut. Di sini saya tulis sneakers wanita. Nah, kemudian di sini kita lakukan submit. Nah, maka akan muncul tampilan ubah data berhasil, kita klik OK. Begitu juga untuk aksi hapus, cukup kita klik hapus, kemudian di sini terdapat tampilan yakin ingin hapus, kita klik OK, maka datanya akan otomatis terhapus. Begitu juga pada database-nya. Untuk menu yang terakhir yaitu logout, apabila kita klik menu logout, maka otomatis kita akan diarahkan ke halaman sebelumnya yaitu halaman login. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.